Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Kali ini kita akan teruskan belajar materi tematik kelas 4, yaitu masuk di tema 6, subtema 1. Mohon maaf, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum belajar, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah selesai berdoa, kita bisa mulai belajarnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ya, menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. Perhatikan langkah-langkah dalam menulis puisi berikut. Yang pertama, siapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen. Selanjutnya, tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat. Langkah berikutnya, pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Langkah berikutnya, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Langkah yang terakhir, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Untuk praktek menulis puisi ini, insya Allah Kak Rizal akan membuat videonya sendiri khusus ya. Materi berikutnya menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalian pasti ingat ya, sumber daya alam apa itu yang dapat diperbarui. Nah, sekarang kita lihat contoh manfaatnya. Di sini ada sayuran. Ini sayuran ya. Manfaatnya adalah bahan pangan sehari-hari, komoditi yang memiliki nilai ekonomi karena bisa dijual, bahan baku berbagai olahan makanan. Tentu saja ya, kita bisa mengolah sayur menjadi berbagai macam makanan. Yang gambar kedua, contoh kedua adalah hewan. Apa itu manfaat hewan? Manfaat hewan adalah diambil daging dan susunya. Kebetulan hewan di sini ini sapi ya. Kemudian tenaganya untuk membajak sawah. Kotorannya dijadikan bahan pupuk. Seperti di semester 1 kita telah mempelajari pupuk yang dihasilkan dari kotoran hewan. Contohnya ini kotoran sapi. Next, berikutnya menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Yang contoh kedua ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini adalah apa ini yang dibakar? Ini contoh apa ini yang dibakar adik-adik? Nah, ini batu bara ya. Apa itu manfaatnya? Yaitu bahan bakar untuk alat transportasi. Kalau dahulu alat transportasi itu menggunakan batu bara. Dulu ada mobil dengan tenaga uap. Kemudian kereta api. Kereta api pernah menjadi salah satu transportasi andalan di Indonesia. Yaitu dari zaman kolonial Belanda. Sejak tahun 1887-an itu mulai ada alat transportasi kereta api, tapi waktu itu masih menggunakan bahan bakar kayu. Kemudian lambat laun bahan bakar kayu ini diganti dengan bahan bakar batu bara sebagai tungku pembakarannya. Nah, kemudian apalagi manfaat yang lain yaitu bahan baku industri baja.
Kemudian yang manfaat yang lain, sumber energi pembangkit listrik. Ya, contohnya adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu juga menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Bahan bakar merebus air, airnya menghasilkan uap, uapnya untuk menggerakkan pembangkit listrik. Kemudian yang kedua adalah ini penambangan minyak bumi ya, minyak bumi. Manfaatnya bahan bakar untuk bensin kendaraan, bahan baku pembuatan plastik, bahan baku pembuatan pelumas. Materi berikutnya menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat persatuan dan kesatuan. Antara lain, 1. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. 2. Melaksanakan piket kelas bersama-sama teman-teman. 3. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. 4. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. 5. Menjenguk teman yang sakit. 6. Melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Sekarang masuk pembelajaran keempat, yaitu menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Pada pembelajaran 3 kita telah mengetahui cara untuk menulis puisi. Setelah kita menulis puisi, kita bisa menentukan atau menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi tersebut ya. Perhatikan langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi berikut. Langkah pertama, tentukan tema puisi. Tema puisi ini bisa bermacam-macam ya. Ada bisa tema kepahlawanan, tema pendidikan, tema keagamaan, tema keindahan alam, tema sosial, dan lain sebagainya. Kemudian langkah berikutnya, temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Langkah selanjutnya, cari arti kata yang sulit. Kita bisa mencari arti kata yang sulit dengan bertanya kepada guru, orang tua, atau mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Untuk KBBI sendiri sudah ada aplikasinya di HP adik-adik, di Android adik-adik. Untuk yang mau download atau tutorialnya, Kak Rizal sertakan di kolom deskripsi ya. Untuk langkah berikutnya, tentukan makna setiap larik puisi. Kemudian langkah selanjutnya, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Jadi setiap larik puisi itu dijelaskan dalam bentuk kalimat. Kalimat yang kamu buat sendiri ya. Kalimat sesuai dengan makna yang terkandung di dalam larik tersebut. Kemudian yang terakhir, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi tersebut. Dirangkai ya kalimat-kalimat yang sudah ditulis di setiap larik, yaitu kalimat yang untuk menjelaskan larik itu dijadikan satu. Berikutnya menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Misalnya, ayah Dedi berasal dari suku Aceh. Ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek. Adik Dedi bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Nah, itu beragam sekali ya suku dan cita-citanya. Menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan mendukung.
Jadi walaupun beragam dan beda-beda, tetap harus saling menghormati dan saling mendukung satu sama lain agar sukses bersama dan hidup menjadi aman, damai, dan tentram. Baik adik-adik, ini adalah pembelajaran yang ketiga dan keempat. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga semangat dan kesehatan ya. Semoga sukses selalu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Kak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.